namanya Brajamusti ya. Brajamusti itu kan di mana asas keluarganya itu ketat sekali dan itu sangat solidaritas satu sama lain. Semoga Brajamusti kedepannya semakin dewasa, tambah loyal kepada tim kebanggaan, dan semoga tambah solid. Yang lebih menguak hidden story. Saya Deddy Swastika, dan saya ingin memperkenalkan kepada kalian berandalan-berandalan di tribun manapun mereka berada, untuk membuktikan kepada kalian bahwa berandalan-berandalan seperti mereka tetap berakal, tidak ada omong kosong, tidak ada drama, tidak ada skenario. Salam supporter Indonesia. Oke, selamat datang lagi di Indonesian Football Factory. Kita ada di acara akap. Yang hari ini kita bertemu dengan supporter-supporter yang berada di pinggiran kota. Dengan teman-teman dari Laskar Jagoan 4,5. Jagoan 45 atau 4,5? 4,5. Oh, oke. Untuk teman-teman Jagoan 45, Jagoan 4,5 ini. Ya. Apa kabar? Wah, luar biasa ya. Sehat, Luar biasa. Sehat-sehat selalu ya. Pandemi tetap sehat. Pandemi kita lalui dengan tetap kuat dan sehat-sehat selalu. Jelas. Harus. Apapun itu pokoknya tetap harus sehat dan kuat. Awal mula pembicaraan nih Mas nih. Jagoan 4,5 sendiri itu struktur anggotanya udah ada berapa orang Mas? Untuk itu ada 21 orang anggota yang Itu yang terdaftar. Yang belum lah masih ada banyak. Masih ada banyak. Iya. Berarti Jagoan 45 sendiri ini dari daerah Godean atau dari beberapa ada yang dari luar? beberapa daerah. Oh, dari beberapa daerah ya yang berkumpul jadi satu Ya, di sini. benar. Kalau Jagoan 4,5 sendiri itu terdiri tahun berapa? Kalau boleh tahu loh. Oh ya. Kalau kita deklarasi baru tahun kemarin. Ya, Deklarasi baru tahun 2020. 2019. 2019. 2019 Berarti ya. kemarinnya lagi ya? Iya, betul. 2019 berdiri Jagoan 4,5 ya. Iya, betul. Resminya 2019. Resmi. Resminya itu Resmi. Tapi sebelum itu berarti sudah berdiri ya. sudah berdiri. Dan ada ADRT juga, maksudnya ada pengurus, Udah ada. ketua, ada Dan itu dialokasikan sampai sekarang seperti itu. Sampai sekarang tetap Sampai ada ya, sekarang ada masih, ketua, ada ketua dan namanya sebagainya. ya. Bagus sih. kalau masa ngumpul Mas mungkin selama pandemi ini ngumpulnya cuma di base camp. Iya, di base camp terus itu, di base camp terus. Selama pandemi walaupun nggak ada match, kita tetap ada rapat. Tetap ada bulan rutin lah istilahnya. Tetap ada ya. Buat kumpul kita iuran untuk Tetap bisa ada nanti match kumpul ke ya. depan. betul. Tetap banyak. Pokoknya kita berharapkan pandemi cepat selesai. Iya, Siapa tahu amin. besok langsung ada bola kan kita nggak pernah Iya, tahu betul, kan. betul. Mantap tetap ketemu seperti itu. Menanti. Nek suka dukanya Mas, suka dukanya pas waktu nonton berangkat nonton bola atau gimana gitu. Dan ini kan Jagoan 45 ini ada di sisi Nah, itu banyak suka dukanya pasti banyak banget. suka dukanya pasti banyak banget karena kita kan memiliki asas kekeluargaan yang sangat besar juga. Yang dimana kan namanya Brajamusti ya. Brajamusti itu kan di mana asas keluarganya itu ketat sekali dan itu sangat solidaritas satu sama lain. Jika ada salah satu teman kita yang misalnya ketinggal, nah itu kita tunggu karena kita takutnya nantinya namanya kita di lingkungan ini ya, Bahannya bocor. nah, itu kan nanti langsung kita pulang juga. Ketahan bensin. Ya mungkin nggak cuma nunggu, mungkin baleni. Nah, balik nih. Ya karena kan ketahan bensin kan bisa disuruh, bisa dituntut. Kebanyakan kaduan tuh Mas. Telat. Nah, telat itu ya? kebanyakan telat nontonnya itu. Oh, telat nontonnya? Iya, karena nunggu yang ada yang pulang kerja, ada iya. itu padang bola sih kalau kerja itu. Padang bola kalau yang kerja. Tapi kalau Iya, langsung kumpul selalu di base camp. Nah, betul. Iya. Kumpul selalu di base camp ini. Baru kita berangkat. Nah, baru berangkat bareng-bareng. Berangkat bareng-bareng. Apa ada koordinasi Mas dari apa teman-teman BM yang ada di ada di Oh, yang di sebelah sana lagi ya. Ada. Sebenarnya ada koordinasi juga. Ini juga sebenarnya mau bentuk juga ya, Mas. Iya. Mau bentuk untuk yang di Rekrut Barat ini jadi satu agar nanti untuk tiketing dan lain sebagainya Lebih kita beli lebih mudah. mudah. Wow. Jadi lebih enak lah. Cuma kita kan perjalanan kita sama teman-teman yang di sana kan kadang beda jalur kan Mas. Iya. Nah, kita kan ya menghargai lah. Mungkin ada problem mereka, ya wes nggak apa-apa. biasa lah. Betul. Ini kan kepasan bulan Februari Mas. Bulan Februari itu kan pas hari ulang tahun tuh Mas, ada yang ulang tahun. Ya. Mungkin ada ucapan buat ulang tahun. Mungkin kisi-kisi aja, maksudnya meskipun
meskipun saat ini mungkin nggak ada acara yang seperti kemarin-kemarin Iya, benar. yang kita joget bareng. Wah betul itu nongkrong asik bareng. banget. Anak kemarin asik sekali. Nah mungkin untuk kami jagoan 4,5 kami mengucapkan selamat hari ulang tahun Braja Musti ke-18. Pastinya selalu jaya, selalu semangat semua untuk teman-teman dan semoga semakin asas keluarganya semakin kental lagi. Oke. Ya mungkin sedihnya nggak ada. Hari ini ditunggu. Betul, biasanya sore itu. Sore itu. Iya, betul ditunggu. Mungkin ucapan-ucapan itu apa ya untuk memperkuat rasa persaudaraan Betul. di Braja Musti sendiri. Ya, amin. Terus harapan kedepannya untuk Braja Musti sendiri. Ada pesan-pesan untuk teman-teman Braja Musti di luar atau bagaimana? Yang di luar Jogja. Ya, di luar lebih Jogja. semangat. Jangan perlu di luar Jogja maksudnya. Ya yang nonton ini kan kita. nggak pernah tahu kan yang ada di mana aja, kan seluruh Indonesia. Ya, untuk teman-teman Braja Musti ya selalu semangat mendukung PSI ya Mas. Jelas, harus. Ajo kendul. Benar Mas. Jangan dulu. Ya, tetap total untuk teman-teman. Totalitas harus pastinya. Dimanapun berada. Oke, kalau untuk pesan-pesan untuk IFF, Nah, pesan untuk IFF, karena kan ini emang agak maaf yang untuk episode seperti ini, episode kali ini kan kita agak percepat sedikit. Karena IFF memang sengaja untuk bulan ini kita konsentrasikan di kota kita sendiri. Karena kebetulan Mas Dedi juga ada musibah. Jadi ya kita fokuskan di kota kita sendiri dulu aja. Oke, pesan untuk teman-teman IFF yang di luar sana dari teman-teman jagoan 4,5. Untuk teman-teman IFF ya tetap semangat Masku. Amin. Harus itu. Jelas. Lekas sembuh tuh Mas Dedi dan semoga diberi kesehatan semuanya. Dan selalu sukses pastinya ya. Amin. Selalu sukses. Jelas itu. Amin. Terima kasih sudah bergabung di Indonesian Football Factory. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam Indonesian Football Factory. Sehat selalu. Oke, untuk teman-teman dari Buaya Darat sendiri nih, Buaya Darat berdiri tahun berapa sih, Mas? Buaya Darat berdiri tahun 2007. Diresmikan. resmi. Laskar resmi daftar ke DPP tahun 2007. 2007. Ya. 2006 itu sudah ada tapi kan masih nebeng-nebeng gitu. Nebeng, dompleng caranya. Masih dompleng. Bisa makan sih bareng-bareng. Ya bareng-bareng sama teman-teman di BMKP itu. BMKP apa BMKP Braja Musti? Kulon Progo. Progo. Kalau Buaya Darat sendiri tuh sistem keanggotaannya terdaftar apa cuman ayo sing gelem nonton yang mau nonton Atau ada nonton terdaftar resmi gitu. Terdaftar resmi. Ada berapa Mas anggotanya? Anggotanya kalau nggak salah ada 320 ya? 230. Yang ada di KTA. Yang ada di KTA? Yang resmi ada di KTA ada 230. 230 anggota. Iya. Yes. Itu meliputi daerah sini semua atau Di luar ada. Itu Korwil Sumbersari. Itu masih masuk Sleman. dan ada sistem koordinasi maksudnya ketua, wakil ketua, sekretaris mungkin. Udah ada semua. Udah ada dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara itu sudah ada semua termasuk Korlap. Kalau saat ini ketuanya Mas? Ketuanya Mas Wisnu. Oh. Itu generasi ke-8. Kenapa gak ada di sini? Panggil boleh nih. boleh kalau nggak mau monggo. Sini Wisnu. Gantiin aku. Mas ini keseruan-keseruannya Buaya Darat sendiri ketika nonton bola apa ono sih konco kentaan bensin yang buri atau ngopo. Apa mungkin Buaya Darat sendiri tuh ngumpulnya satu titik nungguin BM Ya, tetap kita dari KP apa? berangkat kita satu komando dari BMKP kumpul di Dayu, Mas. Terus Pasti kita, itu. itu ya pasti. Pulang berangkat kita bareng. Di Mandala sih. Oh di Mandala Ya. Dan berangkat bareng, pulang bareng ya? Pulang bareng. Ini kan pas pas bulan Februari. Yes. Kebetulan Kebetulan bulan Februari kan kebetulan pas ulang tahun Mas, ada pas ulang tahun. Mungkin ada ucapan-ucapan selamat ulang tahun dari teman-teman Buaya Darat sendiri atau pesan-pesan buat teman-teman yang di luar sana. Monggo Mas siapa? Boleh. ini Buaya Darat sendiri itu mendukung sebuah tim PSM Jakarta. Jakarta ya. Oh, PSM Jakarta yang kebetulan mungkin
bulan ini ulang tahun ya. Nah, pesan dan kesan buat Ya mungkin pesan dari Laskar Buaya Darat, semoga Brajamusti kedepannya semakin dewasa, tambah loyal kepada tim kebanggaan, dan semoga tambah solid. Mungkin itu saja, Mas. Birakas ini ketua banget ya. Oh, ya. Omongannya ketua banget. Oh, setelannya ngono kuwi. Teman-teman Buaya Darat ini biasanya kalau nggak ada ini kan ada baru ada pandemi. Itu masih ada kegiatan nggak dari teman-teman Buaya Darat sendiri? Tetap ada, Mas. Kita mengadakan pertemuan ya. Pertemuan sebulan sekali, Mas. Tetap jalan itu. Kita ya tetap komunikasi lah, Mas, antara anggota. Sebulan sekali. Yang jelas tetap baksos ya. Baksos tetap, Mas. Diimbangi istilahnya, Mas. Dengan baksos. Iya. Dan ini kan mau acara Bulan depan kita 14 tahun. Oh, 14 tahun. Iya. Dan bulan Maret. Nek ono izine. Izinnya angel Mas, sulit izinnya. Delek bae nang kamar, Mas. Kalau dari Buaya Darat sendiri, Mas, ini sistem ketuanya itu rollingnya itu berapa tahun apa berapa periode, Mas? Dua musim, Mas. Setiap 2 musim sekali kita ngadain pemilihan ketua yang baru, Mas. regenerasi ya? Regenerasi. Kebetulan ini baru sistem regenerasi. Dan kebetulan juga tumbalnya jenengan. Sistem pemilihan langsung, Mas, atau dipilih? Dipilih. Oh, dipilih. Dipilih secara paksa? Enggak, Mas. Tadi ketua aku. Sebenarnya kan dari banyak kandidat ya, Mas. Ini sistem pemilihannya itu per korwil, Mas. Di Buaya Darat kebetulan ada 16 korwil. Berarti kan 16 dusun. Nah, itu satu korwil satu suara gitu, Mas. Sistem satu korwil satu suara. Ya. Buaya Darat ini berarti gede banget, Mas, besar banget. Anggotanya bisa nyampe 230. Perekrutan anggotanya dulu seperti apa? Ya kita sebetulnya gini, Mas. Sebetulnya kan dari Sedayu cuma nonton bareng dulunya. Terus kok iki belum ikut anggota Buaya Darat, coba saya rangkul. Ayo, Mas, gabung Buaya Darat biar kita Sedayu jadi satu. Dan terus terang kan ini laskar perbatasan, Mas. Nah, ini kan laskar perbatasan. Kalau kita nggak jadi satu, nggak kompak, mungkin ya, banyak gesekan. Ya, mungkin, Mas, ya. Ini pas nonton marketing Mandala kuwi piye sih pas Bali ini pas nontonnya kalau seperti apa sih? Buaya Darat sendiri itu kalau di stadion mungkin letaknya di sebelah Tribun Timur, Mas. Pasti timur ya? Iya. Di Tribun Timur. Mungkin itu semua dari BMKP sampai manapun itu di Tribun Timur. Iya, Mas. Kita satu komando Tribun Timur. Ya, soalnya kan kita sistem tiketnya pre-order, Mas. Pre-sale. Pre-sale. Jadi kita satu komando biar semisal ada kejadian di stadion, ada apa-apa, kita gampang, Mas, koordinasinya, ya. Pulang pun juga gampang koordinasinya, Mas, ya. Ya, jelas, Mas. Kalau keseruan banyak, Mas. Pulang keseruan itu banyak. Tapi mungkin episode ini kita nggak bahas dulu, Mas. Keseruan mungkin kita bahas di lain waktu ketika kita pengen bahas di lebih dalam lagi. Pas untuk episode mungkin pas episode Buaya Darat sendiri mungkin karena kan episode rolling kan ini kan. Episodenya pas episode rolling. Yang kalem-kalem dulu. Episode ini episode nyantai karo ngombe karo guyon. Terus ini kalau away piye, Mas, kalau away? Hanya AB sendiri atau gimana dengan anggota yang 230 itu? Kita pakai mobil, Mas. Kalau nggak mobil, pakai kereta. Terus terang, kita supporter stigma pasti negatif. Apalagi supporter PSIM yang punya rentalan kayak mobil, kayak bus, belum tentu berani nganter kita AWDES. Soalnya kita istilahnya udah di Dayu lah, Mas.
di Jalan Wates pada khususnya kita udah dicap negatif, Mas. Oh, beda sendiri dicap Kalau negatif. kalau dari Sedayu sendiri itu ke Mandalika butuh waktu berapa menit, Mas? Setengah jam. Hah? 30 menit lah, Mas. 10 menit. 30 menit. Sudah ngelih kuwi. Ngelih nek Terus kowe ora tau barang-barang ya kowe ketoke njujug omah njujug dhisik ngono kuwi. aku melipir. Melipir, aku melipir. Dia melipir seneng deh. Berarti mangkat langsung bareng-bareng kan Mas 230 ngono. Selalu mangkat bareng atau enggak? Dengan anggota sebanyak itu. Sebisa mungkin berangkat bareng, Mas. Tapi kan ada Sekolah. teman-teman yang sekolah, kerja, mungkin menyusul, tapi tetap pulang kita satu komando. Soalnya kalau nggak satu komando, nggak ada koordinasi, pulang ya namanya juga perbatasan, Mas. Dedel ya, Mas. Iya. Iki mungkin karena ini episode kita Rolling Masnya rolling. Kita episode rolling Mas, jadi agak cepet, jadi mohon maaf kalau memang kita agak cepet banget dan memang agak singkat-singkat sekali seperti ini. Pesan untuk dari teman-teman Bedar untuk IFF sendiri apa pesan ini? Monggo. Serang. Semoga makin sukses untuk IFF, Amin. lancar dan sukses. Iya, oke. Yang Siap. penting doakan kita keliling Nusantara. Amin Nusantara, oke. Pesan IFF tadi baru dari Mas Niki Niki, ya. ya. Kalau dari Mas ini pesan IFF sendiri ke Pesan untuk depannya. IFF apa? Ya semoga IFF lebih maju, lebih kreatif dan bisa menyambangi seluruh supporter di Indonesia. Amin. Amin. Nah, dari Mas itu sendiri. EFF semoga lebih solid dan jangan lupa kembali mampir ke sini lagi. Oke, pasti. Kalau mampir itu pasti karena kita episode ini episode cepet-cepetan. Bukan episode cepet-cepetan nih sebenarnya karena episode rolling tuh. Karena episode bener-benernya warna-warni. Bener-benerane warna-warni mumploki lho bener-benerane lho. Bersoda lho bener-benerane sih iki. Oke, terima kasih untuk teman-teman dari Baya Darat sudah wes gelem diampiri nih gone mau direpotin. Terima kasih sekali. Dan kita pasti bakalan menyambangin laser-laser pinggiran di Yogyakarta khususnya, Sleman pada umumnya dan sembuh. Pokoknya kita akan menyambangi semua supporter di seluruh Indonesia. Itu mimpi kita bersama. Terima kasih sekali sudah bergabung di Indonesian Football Factory. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam Indonesian Football Factory. Dan ingat, kita bukan duta Perdamaian. Kalau untuk Mas sendiri monggo diperkenalkan dengan Mas Inten. Bayu, Mas. Mas Bayu, kali Mas. Saya Aan. Mas Aan. Mas Aan dari Bardos. Bardos ya? Iya. Laskar atau komunitas Bardos? Laskar. Laskar. Iya. Yang berdiri di daerah Dulunya di Kulon Progo. Pokoknya Kulon Progo semua dulu itu Bardos semua. Kulon Progo semua itu dulu Iya. Bardos semua. Iya. Laskar yang terdaftar ya, Mas? Sudah terdaftar. Terdaftar. Kalau Bardos sendiri Mas berdiri tahun berapa? Kalau untuk Bardos sendiri sejak tahun 2001 kalau betul. 2001 udah berdiri. 2001 udah berdiri. Waktu itu kan sejarahnya kita ini teman-teman Kulon Progo ini dari yang di istilahnya orang desa, Dusun. Oh, dusun. orang ya. dusun nonton bal-balan, nonton sepak bola. Nah, jadi orang-orang kota Jogja itu ngelihat kita, wah ini Laskar dari desa, Bardos, barisan wong desa. Oh, barisan wong desa. Iya. Asli Bardos itu Iya. barisan Wong desa, Bardos. Sekolah Kulon Progo. Dari Kulon Progo, ujung kulonnya Yogyakarta. Pojok Kulon, perbatasan ya. perbatasan. Kalau kisaran dari tahun 2001 itu sampai sekarang itu keanggotaan Bardos itu ada berapa Mas kira-kira? Wah, kalau Yang terdaftar aja mungkin ya. kalau sekarang yang terdaftar sekitar hampir 70-an kalau yang masih aktif. Kalau aktif yang ya? Maksudnya yang yang masih masih aktif sekitar 70-an. Kalau yang masih sering nonton sendiri-sendiri ya. Enggak bisa dihitung ya. Karena Iya, nggak mungkin bisa dihitung. kesibukan ya. Iya. Mungkin kesibukan. Karena soalnya juga apa tuh banyak di dalam waktu jadi Laskari aku enggak punya laskar baru itu loh Mas. Oh, jadi Iya. laskar baru sendiri. Laskar baru, cuman tetap berada di bawah Naungan Bardos juga. Bardos. Ah.
Nah, kayak saya ini Bardos cabang sapu jagat. Oh, cabang sapu jagat. Kayaknya kok sapu jagat artinya apa sih? Enggak, kok cabang sapu jagat maksudnya gimana? Nah, jadi teman-teman anak-anak sing generasi berikutnya, adik-adik saya yang sekarang masih sekolah, masih SMP, SMA itu karena terlalu banyak kalau kita gabungin di Bardos semua nanti koordinasinya kita bingung, kesusahan. Makanya kita bikin laskar baru sapu jagat ini. Sapu jagat. Pinggiran Dendles ini, sepanjang Dendles ini sapu jagat. Sepanjang Dendles masih dalam satu naungan Bardos. Ya, koordinasinya masih di Bardos. Masih koordinasinya sekarang dijadikan BMKP. Oh, BMKP koordinasinya. Iya. Berarti masih Kulon Progo ya. Iya. BMKP. Aku lali. Enggak, anggotanya terus untuk anggotanya yang terdata kalau untuk sapu jagat sendiri Sudah tadi. Kalau sapu jagat 134 seingat saya. 134 Iya. untuk keanggotaan. Iya. Aktif ya? Aktif. Itu berarti di sepanjang ini masih sepanjang Iya. pantai ini, sepanjang Dendles Dendles ya. ini. Sepanjang Dendles sapu jagat. Iya. Karena di sini ada makam sapu jagat. Makanya kita ada makam sapu jagat. ya, kasih laskar sapu jagat. Sapu jagat. Kalau ini kan musim-musim pandemi seperti ini, Mas. Ya. Itu masih ada nggak ketemu-ketemuan sama teman-teman dari sapu jagat atau ketemuan dari sama-sama teman-teman Bardos sendiri itu masih ada sering ketemuan nggak? Ada acara ketemuan nggak? Ya mungkin ada tapi kita kurangi itu Mas. Intinya kita kurangi. Kurang inten ya. Mungkin cuman ngumpul-ngumpul bahas apa tapi nggak semua. Paling kan cuman yang inti-intinya yang diambil. Iya. Kalau enggak pas kita main bola bareng teman-teman laskar yang lain. Iya. Berarti tetap saling berhubungan, saling Siap. komunikasi ya. Iya, dengan waktu pasti. Kalau aku tuh penasaran sebenarnya. Terkait banter banget. Sekarang yang gendalan. Karena pinggir jalan. Ini kita dari tadi memang berada di pinggir jalan terus. Dari tadi kita di manapun kita di pinggir jalan terus kebetulan. Karena yang teman-teman ya kebetulan teman-teman yang kita datengin ini tempat nongkrongnya juga adanya di pinggir-pinggir jalan semua. Tempat nongkrongnya. Aku tuh penasaran aja. Laskar sapu jagat itu tuh kan jauh banget Mas, dari Mandala tidak mungkin ataupun dari SNA. Iya. Nah, ketika perkumpulan massa berangkat itu pukul berapa Mas? Dari sini, dari Dendles mungkin. Kita kalau biasanya kan koordinasi. Satu Kulon Progo itu kan kita koordinasikan jadi BMKP itu biar mempermudahkan bukannya koordinasi. bukan bikin Braja Musti baru, tapi untuk memudahkan koordinasi aja. Jadi ada wilayah utara, tengah dan selatan. Nah, kita nanti biasanya kalau kita berangkat ke SSA, titik temunya di Jodok. Ya, dari utara, tengah, selatan nanti kita berangkat ketemunya di Jodok, koordinasi sama teman-teman JSIK. Oh iya. Itu berangkat dari Dendles jam 12. jam 12. Jam 12 sudah berangkat. Jam 12 sudah berangkat. kumpul biasanya yuk langsung Masih berangkat. Iya. Oh, berangkat dari selatan berangkat ya. Iya. Ya mungkin teman-teman nggak tahu maksudnya Dendles itu dia ada di pucuk. Aduh, Jadi Dendles itu berada di jalur lingkar selatan. lingkar selatan. Lingkar selatan Pulau Jawa. Kalau di Pulau Jawa itu di lingkar selatan. Ya mungkin Dendles. mungkin kalau dari Dendles ke Mandala atau ke SSA mungkin butuh waktu sekitaran 1 jam, jam sampai 1,5. 1 sampai 1,5 jam. Jadi ya teman-teman Dendles ini kalau mau berangkat nonton bola, itu waktu yang dibutuhkan itu 1 sampai 1,5 jam dari teman-teman Dendles ini ke stadion. berangkatnya kasih dewe pulangnya pokoknya kali dewe. Kalau makan dewe liane sudah bali ning omah Burung nek sing bocor ketinggalan. Belum sih bocor, bensin. ya mungkin kemanganan barang. Gue sangus ke oma. ngesang koma. Aduh banget ya. Enggak bekal. Gue bekal atuh banget tapi seru sih. Tapi seru. Seru. Ketika kita perjalanan jauh tuh pasti ada keseruan-keseruan. Ya, pasti. Paling sering itu ban bocor mesti tentenan dulu. Bensin teh Tentenan disuruh. bensin. Tengah-tengah pertandingan, setengah pertandingan. Tekan kono rampung. Bubar ya wis tahu. Wis tahu, Mas. Udah. Udah pernah. Jadi sing delala yang banyak bocor itu banyak. Jadi kita temen yang kita kan kita istilahnya
nunggu dulu penting tak kancani tak ngene sampai sono wis rampung ya Mas, lah tekan ono sani aja Dika. Sampai stadion udah selesai. Keseruan ini sebenarnya keseruan dari teman-teman dari yang berada di pinggiran ini seru juga kalau mau nonton bola. Aslinya seru. Ini kan pas bulan Februari juga. Iya. Bulan Februari ini kan ada yang ulang tahun Mas. Karena ada yang ulang tahun kan ini kan. Iya. Mungkin pada teman-teman Bardos ada ya ucapan ulang tahun atau mungkin Yang pertama selamat ulang tahun buat Braja Musti. Tentunya yang ke-18. Semoga tetap jaya, eksis selalu, semakin bersatu, semakin yakin untuk dukung kebanggaan PSIM tentunya. Meskipun Bardos di pinggiran ya Mas. Yos, di pinggiran. pokok men laskar paling loyal iki Mas. Loyalitas tanpa batas. Tak akoni nek kuwi sing makane. Balik omahku tekan di wae iki ya cedak ngono lho. Kalau emang pinggiran teman-teman pinggiran ini memang loyalitasnya nggak perlu dibatasi Iya. lagi sebenarnya. Ya apapun timnya, kalau apapun timnya, bukan cuma PSIM, bukan cuma apapun. Apapun. Jadi mau itu Persibaya, entah itu Arema, entah itu PSS. Persija, entah itu PSS, entah itu Persiba, entah itu apapun itu Persib, entah itu Persija, apapun lah. Yang pinggiran ini yang selalu loyal, bro. Yang loyalnya wah tenanan. Wong pinggiran ini kasarane getih ngono ya. Sebenarnya laser-laser pinggiran itu laser-laser yang emang ya kalau dicekin sih enggak. Cuman dia membutuhkan waktu yang lama buat pulang ke rumah dan berangkat ke stadion mungkin ya. Iya. Bahkan kadang sampai jam 1, jam 2 baru sampai rumah Satu balik. malam. Iya, jam 1 malam. Sering ada yang ketinggal, ada yang ini. Kita kan bocor, motor rusak. sampai orang tua ngaruh ke kita yang tua-tua ini istilahnya, Mas kok anak saya belum pulang. Ternyata motornya rusak. Ya motornya rusak, kita samperin lagi balik ke Jogja lagi, kita cari sampai akhirnya sampai sini jam 2. Mungkin dari Sering situ, itu terjadi. dari situ kan kita nanemin oh ini saudara kita. Iya. Nanamin rasa seduluran, tenanan mungkin ya dari situ ya. Pokoknya asal bajunya biru, bagi kami tetap sedulur. Mungkin kalau Bardos sendiri ulang tahun tiap tanggal berapa Mas? Kalau boleh tahu? September. September. Berarti habis kemarin habis ulang tahun yang ke berarti kemarin ulang tahun yang ke berapa kemarin? Ya kalau dihitung dari tahun 2001 udah 20 tahun, malah lebih 20 dari tahun Braja ya? Musti sebelum Braja Musti berdiri kan Sebelum Braja Musti berdiri berarti ya Bardos udah ada berdiri Bardos ya? dulu. Iya. Ini kan IFF baru mau tur ke mana-mana maksudnya ini ada agenda dengan durasi yang minim. Ada pesan-pesan nggak Mas buat IFF sendiri? Kalau dari kami sih gas terus, gali sesuatu di dunia supporter yang orang Tidak awam terungkap. itu tidak tahu. Tidak ngerti. Biar menjadi tahu bahwa supporter itu sebenarnya seperti ini. Yang tidak diekspos Iya. yang mana pun. Iya, dari terutama dari loyalitas mereka mendukung. Nggak cuman yang apa isu-isu kerusuhan katanya atau negatif apa. ketahuan ini. Ini mereka salah satunya jarak tidak Ya. menghalangi. Jarak tidak menghalangi. Pokoknya intinya gas terus Mas Dedi sama Mas Eli dan teman-teman IFF. Ya. Intinya diumbar, dikuak, dibuka supaya orang awam itu tahu supporter itu nggak semenye itu, nggak melulu tentang kekerasan. Ya, nggak melulu tentang kekerasan, tawuran dan segala hal yang negatif. Ya, tapi Dan dari asalkan loyalitas persaudaraan. dan asalkan tidak take down habis itu ya Mas ya. Iya. Titik down sopo? Sapa kuwi? Itu paling mulai to senengane. Mulai bingung. Untuk Masaan. Pesan untuk jujur teman-teman wae sendiri. maksudnya ya jujur wae FFV provokasi wae Mas ya. Enggak, saya bagus. Jadi yang nonton tuh ngerti apa menguak supporter ki enggak cuman
tadi tuh cuma tawuran, cuma ini. Mungkin ya, lu juga di Bardos supporter juga kita dulu ada kekurangan air, kita dropping air. Oh seperti itu. Iya. Sisi lain dari sebuah supporter. Ada bakti sosial. Bakti sosial juga. Tapi selama ini masih ada mas, selama ini berarti. Terus Iya. tetap kita usahakan. Selama pandemi ini masih ada juga. Ulang tahun yang kemarin kita dropping air ya. Sama Yang ulang tahun yang kemarin berarti pandemi dong, masih pandemi dong. Pas pandemi. belum sebelumnya. Pas pandemi. Belum pandemi. Pas pandemi kemarin ada bakti sosial mungkin? Belum. Oh, belum ada ya mungkin ya, baru pengumpulan dana mungkin ya untuk bakti sosial yang selanjutnya. Oke. Masih terbatas. Karena PSBB juga. Karena juga kondisi masih Tapi seperti ini juga nggak menjawab Mas Bial, maksudnya pesannya buat IFF itu apa? Pokoknya maju terus IFF yes. Ngono wae. Rong. Nah, karang rada karo anu iki. Oke, terima kasih. Maaf sekali edisi kali ini memang singkat karena besok kita jadi satu rangkuman yang bakal kalian nikmatin. Laskar Pinggiran tuh ternyata punya power, punya semangat buat menuju ke stadion yang sangat jauh sekali. Oke, terima kasih sekali untuk teman-teman dari Bardos sudah mau direpotin, dan untuk teman-teman dari BMKP, pokoknya teman-teman dari teman-teman dari Braja Musik Kulon Progo ya. Kita terima kasih sekali sudah mau direpotin waktunya, dan sampai bertemu kembali di acara selanjutnya yang lebih intim, mungkin obrolan lebih apapun itulah. Mungkin next kita bakalan di sini membahas tentang gojekan lah, apapun lah. Yang lebih menguak hidden story. Lebih ke hidden story-nya lebih di crack, mungkin lebih seperti itu mungkin. Oke, sampai jumpa di edisi selanjutnya. Salam Indonesian Football Factory. Gas.